Ayo, ayo. Ayo. Ya. Apa pertanyaannya? Jadi begini, di dalam persidangan hari ini yang mana pihak termohon menghadirkan saksi ahli, diharapkan oleh kita ini, begitu kita melontarkan pertanyaan, dia menjawab sesuai dengan keahliannya. Ya. Jadi jangan menilai. Mohon maaf, ini pertanyaan pra-peradilan, ini pertanyaan pokok perkara. Jawab saja, ya. Iya. Apakah masuk nanti ke pokok perkara atau pra-peradilan? Biarkan nanti majelis hakim yang menilai. Betul. Beliaulah yang memutuskan bahwa pertanyaan-pertanyaan kami masuk ke dalam pokok perkara atau pra-peradilan. Jadi sungguh sangat tidak independen kalau saya bilang. Karena semua bermuara kepada dua alat bukti. Ditanya ini jawabannya dua alat bukti, ditanya itu jawabannya dua alat bukti. Jadi tidak berkembang, ya. Jadi tidak berkembang jawaban si ahli ini untuk menemukan, ya, untuk menemukan nanti kesimpulannya seperti apa, ya. Kan kita ini kan besok dituntut membuat kesimpulan. Bagaimana kita mau mengembangkan tentang analisa-analisa kita tentang perkara ini kalau selalu bilang bagaimana dua alat bukti, kan itu, ya. Pihak kuasa hukum juga tadi ada sempat mencatat begitu statement dari saksi ahli yang dihadirkan. Nah, bagaimana bagian apa yang kemudian ini menjaga di statement selanjutnya? Karena kita itu kan ini adalah kesaksian ahli itu adalah ilmu buat kita, makanya begitu. Kita menanyakan apapun, ya. Biar kita tahu sebenarnya pendapat ahli itu seperti apa, karena memang dia kan ahli pidana dan ya. Ahli hukum acara pidana, berarti dia kan tahu segalanya. Makanya kita tanyakan apa yang berhubungan dengan KUHP dan dengan KUHAP agar kita pun mendapatkan ilmu. Makanya apapun yang dia katakan saya catat. Seperti tadi itu. Dia bilang kan kalau keadaan mendesak itu atau tertangkap tangan tidak perlu ada pemanggilan terhadap si terduga atau yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi jika ada laporan itu harus dilakukan pemanggilan. Tapi dalam perkara ini itu tidak dilakukan karena kan ada laporan Rudiana, ya. Tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap klien saya. Makanya apakah menurut ahli itu penetapan tersangkanya sah atau tidak? Tergantung, tapi ahli malah mengatakan saya tidak mengatakan itu, saya mencatatnya loh gitu. Seperti itu. Makanya kita kecewa semua yang dia katakan itu saya catat, tapi dia selalu mengatakan itu sudah dijawab, itu sudah dijawab. Itu kan seperti itu kan bukan ahli. Kalau ahli itu ya jawab saja, karena kita pun mendapatkan ilmu dari jawaban dia. Dan ujung-ujungnya selalu menjawab tergantung kepada dua alat bukti. Bagaimana ilmu tentang KUHAP dan KUHP ini bisa kita dapatkan dari seorang ahli, iya, kalau dia selalu jawabannya seperti itu. Tuh. Ini kan kita ini mempertanyakan ke ahli itu untuk mendapatkan keterangan yang terang benderang, ya, tentang perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami. Demikian. Jadi begini, teman-teman. Ini ahli tadi menurut kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ahli ini tidak objektif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Itu ke satu. Yang kedua, kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia, sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Yang ketiga, dia setiap kali ditanya, dia selalu lari kepada dua alat bukti. Sepertinya apapun makanannya tes sosro. Jadi kami kecewa sekali dengan ahli ini. Kami bertanya itu maksudnya adalah untuk membuat kesimpulan besok kita mau kasih ke hakim. Tetapi jawabannya seperti itu, ya sudah, it's okay lah. Nanti hakim yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Dan menurut bukti-bukti saksi yang ada, termasuk ahli yang datang seperti tadi ini, tidak alasan bagi kami untuk hakim tidak membebaskan Peggy Setiawan. Terima kasih. Ya.